Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Taliwang sudah menghadiri undangan kami. Semoga Bapak Ibu kegiatan hari ini telah menghadiri acara kami akan dicatat sebagai amal jariah dan akan ditempatkan Bapak Ibu di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Taliwang dalam hal ini telah diwakili oleh Ibu Wakasek Kurikulum yaitu Ibu Nurlaila SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Taliwang yang sudah membersamai kami pada acara diseminasi positif atau diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini tepatnya tanggal 19 Agustus 2024, 2 hari setelah hari kemerdekaan Indonesia, kita telah hadir di dalam ruang 12.1 dalam acara diseminasi positif, budaya positif maksud kami. Alhamdulillah ini semua atas izin Allah. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, pejuang agama kita, sehingga alhamdulillah kita telah bertemu dalam nuansa yang penuh dengan cinta kasih Allah yaitu agama Islam. Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara pertama yaitu arahan atau sambutan, dalam hal ini akan langsung dibawakan oleh Ibu Wakasek Kurikulum kepada Ibu Nurlaila Wisanto SPD. Disilakan. Saya bawakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya hari ini? Happy ending ya. Yes, happy. Alhamdulillah. Berarti sudah hadir sepenuhnya di dalam ruangan. Baik, terima kasih. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bapak CGP kita, Bapak Adi Wilanata dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi sabaran dan rahmat. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, cukup singkat padat jelas, no neko-neko. Jadi hari ini adalah diseminasi budaya positif. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Adi selaku CDP-nya, dan dalam kegiatan ini pun akan dijelaskan apa itu budaya positif. Kemudian ada serangkaian, misalkan ada siswa yang melakukan penyimpangan, apa yang harus dilakukan, karena selama ini kita kadang melupakan adanya restitusi ya, jadi ada sanksi, konsekuensi, nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Pak Adi. Dan harus kita sadari bahwa kita semua ini adalah aset, nanti juga akan dipelajari di modul 3 saja ya, untuk aset. Kita salah satu aset sekolah yang dimiliki oleh sekolah, di mana aset ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi kita sebagai guru di sini merupakan penggerak juga. Selain guru penggerak, menggerak ya kan? Bergerak terus ya, lekas bergerak. Jadi apalah daya disiplin positif jika kita sendiri tidak bergerak ya, bersatu padu. Jadi budaya positif jika hanya dilakukan oleh satu orang saja, it is useless ya, tidak berguna. Jadi kalau semua kita bisa melaksanakan disiplin positif dengan serangkaian tata cara yang baik dan benar, insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang terbangun motivasinya dari dalam, intrinsik Pak ya. Ya, jadi
pada saat dukungan atau motivasinya itu berasal dari dalam diri sendiri, dan ketika tidak ada pengawas ataupun yang mengawasi, maka siswa itu akan tetap bergerak, tetap akan melaksanakan atau melakukan sesuatu hal yang baik. Ya, itu saja sih. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan maksimal, hadir sepenuhnya di dalam ruangan, jiwa, raga, dan pikiran kita, sehingga nanti apa-apa hal ilmu yang disampaikan oleh Pak Ati bisa kita serap dengan baik. Kita buka aja dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wakasek Kurikulum sudah memberikan sambutan sekaligus arahan tentang kegiatan kita pada hari ini. Sangat luar biasa sekali, itu merupakan intisari Bu Waka ya. Ya, terima kasih sudah berkenan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita ke acara inti, yaitu penjelasan tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya, supaya meningkatkan seluruh energi yang ada di dalam diri kita. Silakan boleh kita berdiri sejenak Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih yang sangat besar sekali, sudah ada rekan sejawat saya Pak Sulkarnain selalu mendampingi, menyediakan semua fasilitas. Tepuk tangan dong buat Pak Sulkarnain. Besok akan daftar menjadi calon guru penggerak angkatan 12 bersama Ibu Linda. Oke, Bapak Ibu, instruksinya adalah kita ice breaking dulu. Ice breaking yang pertama, tolong Bapak Ibu hadap ke teman di sampingnya, saling berhadapan. Ayah CC sama Gadis. Sudah ya? Boleh. Aku sama Pasek nanti tinggi jam ada. Yes, sekarang karena ini kan belum kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi ice breaking yang pertama tidak perlu berpegangan. Nanti yang kedua ice breaking ada berpegangan. Oke. Ice breaking yang pertama, panen waktunya adalah 30 detik. Silakan dilihat teman di samping Bapak Ibu sudah. Oke, panen kalau saya bilang mulai silakan ya. Silakan berikan senyuman termanis kepada teman di samping Bapak Ibu selama 30 detik. Mulai. Kalau bisa kelihatan giginya, senyum yang ikhlas Bapak Ibu. Senyum yang ikhlas. 30 detik. Belum 30 detik. Senyum yang ikhlas Bapak Ibu. Senyum yang ikhlas. Sudah pasang Pak? Sudah 3, 2, 1. Thank you. Jangan dulu duduk Bapak Ibu. Manfaatnya adalah Bapak Ibu, tadi Ibu Waka sudah menjelaskan bagaimana kabar dan bagaimana perasaan. Aplikasi dari bagaimana perasaan, berilah senyuman terbaik kepada orang di sekeliling Anda ketika kita mau mengajarkan. Sudah senyum. Boleh? Siap? Mau ice breaking dulu atau materi dulu? Ice breaking dulu. Oke, ice breaking ya, saya melihat ini nih. Ice breaking yang kedua. Siap ya? Ice breaking yang kedua adalah mulut yang salah, tangan yang benar. Oke. Cluenya adalah mulut yang salah, tangan yang benar. Contoh, Panen bisa kita berdua di sini? Oke, di depan saya ya. Contohnya di Panen. Di sini Panen. Panen, tolong lihat ke depan ya.
Karena kalau ingat dulunya mulut yang salah, tangan yang benar. 2 kali 2 3 4. Jadi mulut yang salah, tangan yang benar. 3 kan? Lagi mana? Oke. 1 tambah 1. 4. Panik lama gerakannya, harus langsung. Harus langsung. Hah? Iya. Oke. Siap. Jadi sistemnya adalah paling perjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Siap ya? Oke, teman. Kita lihat siapa yang paling cepat gerakannya ya. Paling cepat. Boleh kamera? Buangkah ya? Siap kamera video. Oke. Mulut yang salah, tangan yang benar. 3, 2, 1, 6 tambah 2. Benar. Oke. Sekarang akan ditangkap oleh kamera saat video siapa yang paling cepat. Otaknya yang berjalan. Oke. Siap. 3, 2, 1, 2 kali 1. Cepat. Memang begitu ibu, refleks harus kepala. Harus cepat. Oke, ulangi siap. Siap Bapak Ibu, tertangkap kamera. Ibu Dani siap, pasar paret bisa dipraktekkan di kelas di jam-jam rawan. Siap. Pak Roy, 1 kali 1 jangan sembunyi di bawah sana, harus kelihatan semua. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, 6 bagi 2. Oke, keras. Bapak Ibu hebat. Berapa Ibu Sus? Oke, cerdas semua. Thank you. Boleh duduk. Nanti ada yang bikin selanjutnya. Oke, thank you. Bapak Ibu, yang pertama, materi yang pertama saya sampaikan terkait dengan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama, apa sih latar belakang aksi nyata ini pengen kami laksanakan. Yang pertama, selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi. Benar atau salah? Bukan atas dasar kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Betul nggak? Oke. Nanti kita lihat di materi selanjutnya. Boleh Pak Nip? Next. Tujuan aksi nyata kali ini yang pertama, menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Yang kedua, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Next. Tolak ukur aksi nyata yang pertama. Tolak ukur aksi nyata kali ini terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa. Jadi Bapak Ibu nanti boleh membuat keyakinan kelas bersama para siswa. Yang kedua, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri atau motivasi internal siswa. Tadi sudah dibilang sama Ibu Waka, motivasi intrinsik. Lini masa tindakan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Kebetulan ada Ibu Waka di sini, akan lebih bagus di sekolah kita jika kita punya keyakinan sekolah Ibu Waka ya. Yang kedua, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif dengan rekan sejawat. Mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Yang berkolaborasi dengan para guru untuk membuat keyakinan kelas. Dan terakhir, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Next, ini yang kemarin. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah.
Untuk terus memantau budaya positif ini di sekolah serta kolaborasi dengan para rekan sejawat agar budaya positif ini bisa berjalan dengan efektif. Kerjasama para orang tua agar bisa menanamkan budaya positif di rumah. Artinya kita butuh kerjasama dengan orang tua serta bapak ibu guru di sekolah. Insya Allah semua akan bersatu padu, pasti akan berjalan. Next. Nah, sebelumnya mungkin kita akan membuat kesepakatan dulu bapak ibu ya. Kesepakatan forum diseminasi sudah saya tulis di sana. Yang pertama menghargai siapapun. Sepakat? Yang kedua kira-kira apa bapak ibu? Dilarang menggunakan bahasa Inggris. Bahasa asing. Ganti dengan bahasa Taiwan. Boleh bapak ibu masukannya, kita akan membuat kesepakatan diseminasi dulu. Yang kedua kira-kira apa bapak ibu? Menghargai siapapun satu. Yang kedua apa lagi bapak ibu? Tidak boleh berbicara ketika narasumber sedang berbicara. Tidak boleh berbicara ketika narasumber berbicara. Mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris. Betul. Jadi Kita keluar ruangan. izin saat keluar ruangan. Ibu di sini belum. Oke. Ya, siap. Boleh. Oke, kita coba aplikasi dari sekarang bapak ibu ya. Izin saat keluar ruangan. Sisi tidak boleh keluar, tidak boleh berbicara. Kalau kita rubah ke dalam bentuk yang positif, menghargai pendapat siapapun. Dan menghargai siapapun yang Betul. Ya, nanti kita revisi bapak. Selanjutnya berbicara saat disilahkan. Begitu saja. Ada lagi masukan bapak ibu dari Ibu Titi? Ibu Titik? Ibu Dian? Bisa dengan siswa nanti dibuat kesepakatan bapak ibu. Apalagi Farid? tidak membuat forum dalam forum. Tidak membuat forum dalam forum, artinya menghargai siapapun. Nah betul, menghargai pendapat. Bagaimana Pak? Menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi. Berbahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi. Jangan rese, biasa. Tidak boleh berhubungan sesama jenis. Oke, selanjutnya. HP di silent. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu ya, izin. Kesepakatan forum diseminasi kita yang pertama menghargai siapapun, sepakat? Izin saat keluar ruangan. Menghargai pendapat. Berbicara saat diizinkan. Berbahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Tambah lagi. ini agenda kita Bapak Ibu hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, insya Allah ketika kita sudah memiliki kemampuan atau pemahaman tentang ini, insya Allah kita dan siswa akan menjadi manusia yang bermanfaat. Next.
Yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar menurut Stephen Covey Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang pertama yang perlu kita lihat di perubahan paradigma belajar, dari awalnya adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa yang dimaksud dengan stimulus respon? Apa itu teori kontrol? Pada saat pertama kita masuk ke dalam kelas Bapak Ibu, pasti kita memiliki realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata setelah kita ada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Jadi siswa kita itu kebutuhannya itu tidak sama. Kebutuhannya itu selalu berbeda. Boleh? Sudah Pak? Pak Didi di depan kayaknya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kenyataan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh, kalimat di orang lain bisa mengontrol saya. Ketika ada sesuatu yang berharga di tangan kita ambil aja contoh emas. Siapa yang akan membuka kepal tangan kita? Orang lain atau kita? Ketika kita ambil contoh, Pak Didi mengatakan ke saya, ada emas di tangan saya. Pak Didi, minta tolong dibuka tangannya, ada yang berharga di tangan saya. Maka saya tidak akan mau membuka sesuai dengan apa yang saya pahami misalnya. Begitu pula dengan Pak Didi. Bagaimanapun cara membujuk, merayu dan lain sebagainya nanti akan dibahas di posisi kontrol. Next, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Jadi kita akan lihat ke pertanyaan dulu. Next, Pak. Oh, belum. Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin saja, apa yang ada di benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Mungkin kita dengar dari Ibu Yan dulu ya. Menurut Ibu Yan, disiplin itu apa Ibu? Disiplin melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Terima kasih Ibu. Kalau menurut Ibu Sus? Aturan. Disiplin itu ya disiplin. Kita memperketat diri kita sendiri. Itu disiplin menurut saya. Terima kasih. Kalau menurut Pak Mul, disiplin itu apa Pak? Ya, sama dengan Ibu Yan. Oke, ada sudah hadir Pak Waka. Bagaimana menurut siapa? Disiplin itu cabang. Cabang? Saya Pak. Disiplin ilmu. Pak Rip, guru bahasa. Yang pertama, ya, jadi taat pada aturan. Kemudian yang kedua, artinya kalau umpamanya bisa saja seperti tepat waktu. Kemudian efisien, efektif, itu juga sama dengan disiplin konsisten. Efisien, efektif, terima kasih. Kita beralih ke guru BP, Ibu Dian. Bagaimana menurut Sia tentang mendengar kata disiplin? Disiplin itu adalah melaksanakan sesuatu tepat pada waktunya.
Terima kasih jawaban Bapak Ibu guru hebat, sangat luar biasa sekali berkaitan dengan disiplin, peraturan, menghargai waktu, ya, dan lain sebagainya. Coba kita lihat Etika dan prinsip hidup. bagaimana Pak In? Ya, disiplin itu adalah etika dan prinsip hidup. Etika dan prinsip hidup menurut Pak In. Coba kita lihat ya, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, motivasi internal adalah benar-benar tumbuh dari dalam diri anak atau kita. Next, disiplin positif seperti ada gambar yang sudah saya taruhkan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Selanjutnya, disiplin positif sendiri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Next. Selanjutnya, disiplin ini membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, ataupun pujian. Dengan melihat foto di samping, jadi ketika kita meminta anak-anak untuk menyapu di dalam kelas, tanpa ada kesadaran sendiri, mereka akan nyapu. Artinya yang tumbuh bukan motivasi internal, melainkan motivasi eksternal. Ada suruhan dari orang lain. Ketika kita datang ke sekolah dan kelas sudah dalam keadaan bersih, akan ada kita melihat siswa seperti ini. Ini merupakan motivasi internal dan siswa sadar akan kebersihan. Next. Kemudian ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini merupakan tahapan dalam ketika kita mau disiplin positif. Sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita mengajarkan anak misalnya untuk datang ke sekolah lebih awal, atau masuk kelas, yang pertama yang perlu kita lihat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, ketiga motivasi perilaku manusia ini biasanya hadir di dalam kehidupan kita. Next panel. Kemudian yang ini, dulu waktu pertama Ibu Rat pernah menyatakan pertanyaan ke saya, dan ini saya berikan sebuah kasus. Saya bacakan kasusnya adalah Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Tidak setuju maksudnya. Tidak setuju. Ya. Mengapa Bapak Ibu tidak setuju? Karena pernah kita praktikkan ya.
Bagaimana? Karena Ibu Sus, Sensei? Karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus yang telah kita baca bahwa ini pengantar ini teori dalam menyampaikan pendapat ini ya. Bahwa dari penjelasan ilustrasi studi kasus bahwa Paseno telah melakukan tindakan penghukuman terhadap siswa. Jadi itu tidak baik. Nah, sebaiknya anak-anak itu diberi kebebasan dalam berpendapat. Itu saya panjang nih. Kemudian mengapa? Karena setiap siswa itu punya kemampuan masing-masing. Jadi di dalam kurikulum mereka ini kita punya minat yang beda, sehingga dalam menempatkan anak itu perlu adanya sikap saling menghargai. Jadi tidak dengan cara menghukum di depan kelas. Ini supaya kita nanti sama-sama menerapkan dalam kegiatan PBS kita, sehingga siswa pun termotivasi untuk dalam hal kita harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat itu bisa dalam arti memberikan kebebasan dalam bertindak anak dalam kelas, sehingga anak itu tidak merasa tereliminasi, merasa termarginal dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta selanjutnya, coba. Terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Safarudin. Sesungguhnya murid itu memiliki sebuah makhluk individu yang unik, memiliki keistimewaan, peminatan terhadap suatu dan lain berbeda. Kalau ini termasuk kita sudah mendiskriminasikan dan melakukan pembulian terhadap siswa. Kalau kasusnya seperti ini, berarti harusnya guru kita sebagai fasilitator tidak berhak untuk menghakimi siswa seperti itu. Tentu saja ini ada latar belakang ketika si siswa ini tidak bisa, berarti ada latar belakang yang harus kita pelajari. Ada banyak, nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Adi juga bagaimana caranya yang secara benar ya. Sebenarnya ini Bapak Ibu juga semuanya sesuai dengan RHK yang dipilih kemarin kan rata-rata memilikinya disiplin positif. Untuk penerapan disiplin positif itu dalam proses pembelajaran. Nanti ada juga teori-teori yang akan saya jabarkan. Ya, jadi sesungguhnya adalah kita harus bisa bersikap sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum di dalam suatu kelas. Terima kasih. Terima kasih Sensei. Jawaban dari Sensei dan Pasar sangat luar biasa. 12-an lewat. Ada juga seperti, tapi mungkin juga ada kasus-kasus lain yang memang membuat mereka tertidur seperti itu. Sekarang kita ke selanjutnya, posisi kontrol atau restitusi yang terakhir kayaknya ya. Ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kita melihat diri kita di materi posisi kontrol. Kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Yang pertama, ada guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Semuanya. Jadi kalau saya semuanya, kadang saya menghukum, kadang saya membuat rasa bersalah, kadang saya sebagai teman, kadang saya sebagai pemantau, kadang juga saya sebagai manajer. Jadi semua itu saya lakukan, ada di saya. Semuanya, kadang-kadang gitu. Yang paling banyak Pak Bisi di mana? Di semuanya. Jadi anak-anak itu tergantung kondisi Pak ya? Tergantung kondisi. Cuma yang paling banyak saya hukum di lapangan. Kalau dalam kelas saja main-main dia. Jadi begini Pak Ardi, penerapan guru penggerak itu saya pikir SMA 1 lebih duluan ya, SMA 1 Mataram. Terus apa dibilang anak saya di sana?
Pak, kok SMA 1 itu gitu ya? Iya, anak SMA 1 memang begitu. Masa kita upacara anak-anak main HP, terus bagaimana gurunya? Cuek-cuek aja. Gurunya itu nggak mau cari masalah, saya bilang kan begitu. Coba tegur, mau ditenteng sama orang tuanya terus. Akhirnya kemarin habis upacara, kalau teman-temannya main HP semua, banyak. Kalau misalnya gurunya teriak, nggak diurus, main HP dia. Dibilang teman karena dia kan penulis, biasa penulis itu kan ketat ya. Jadi tertib. Anak-anak bawa HP di sekolah, kalau di SMP kan enggak. Begitu dia ke sana kaget dia. Kok teman-teman bawa HP? Terus kalau bawa HP, bawa juga. Cuma tak saya mainkan, kan begitu. Artinya ternyata setelah dia di sana, saya pikir 180 derajat cara berpikirnya. Dengan melihat kondisi di sana, di mana guru itu mencari aman, gitu kan, tak mau masalah, nggak mau ditegur. Nah kemarin habis upacara anak berantem sehingga orang tuanya bertangan ada di WA. Jadi ditarik, diseret, dimasukkan ke dalam kelas, kemudian dipukul. Habis upacara itu di SMA 1 Mataram, saya pikir SMA 1 Mataram itu disiplin, ternyata jauh. Ya. Jam 7.15 itu anak-anak masih berkeliaran. Jam 7.30 baru mereka masuk. Saya bilang, memangnya tidak ada kesepakatan kelas? Ada kesepakatan kelasnya. Ya kesepakatan keyakinan ya sudah keyakinan. Jangankan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, keyakinan kelas yang dibikin manusia, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa saja dilanggar, gitu kan? Maksudnya diajak sholat, diajak ditakuti masalah surga, masalah neraka, nggak urus dia itu. Kemudian itu kan kesepakatan manusia. Saya bilang, kamu percaya nggak janji Allah? Saya bilang, kamu percaya nggak? Ya percaya. Janji Allah itu pasti dari matahari yang terbit ke timur. Iya, karena satu saat matahari terbit ke barat, gitu ya. Jadi Allah, kok kamu lebih yakin dengan janji caleg, dengan janji atau kesepakatan bersama, bilang kan begitu. Keyakinan mutlak kamu kan abad gitu. Keyakinan kelas, artinya keyakinan manusia itu. Dia lebih yakin kepada keyakinan manusia itu daripada keyakinan Tuhannya. Gitu kan? Jadi muncul di benak anak-anak bahwa mereka sudah tidak takut. Jangan takuti anak-anak sekarang dengan surga neraka. Jangan. Sudah ada surga neraka itu. Mereka. Takutilah mereka itu dengan kebaikan, kebajikan, gitu kan. Jangan dengan konsekuensi yang diterima, gitu kan. Kalau surga neraka, malaikat ini, malaikat itu baru deh. Mana mau nyuruh anak-anak itu tidak ada surga neraka. Itu akibat guru bergerak, gitu kan. Jadi nilai-nilai itu sudah makin menjauhkan, termasuk nilai moral, nilai keagamaan itu sudah mulai terkuras. Kita mengarah ke model apa ya? Materialisme. Mematerialkan akhirat, surga neraka itu mau dimaterialkan ya. Sepertinya seperti itu. Jadi menggerus keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu sudah nggak ada sebenarnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bisin, wawasan baru lagi nih diberikan kepada kita. Next, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu, yang pertama posisi kontrol misalnya karena ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama misalnya di penghukum, guru berbuat seperti apa? Kalau di penghukum biasanya guru cenderung menggunakan kalimat menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya, kalau guru pembuat merasa bersalah biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Selanjutnya kalau guru sebagai teman biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau guru sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Yang terakhir guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam ketika kita berada di posisi yang ini sebenarnya. Kalau di teori posisi kontrol guru. Next.
kasus lagi Bapak Ibu. Oke, next, lanjut. Segitiga restitusi, materi terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu nanti di kelas boleh menerapkan ada namanya segitiga restitusi dengan melihat posisi kontrol guru. Yang pertama, di segitiga restitusi ini seperti ini Bapak Ibu. Satu, yang pertama menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita akan melihat di menstabilkan identitas itu yang bagaimana. Yang pertama, di menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan 12-an lewat. Ada juga seperti itu. Tapi mungkin juga ada kasus-kasus lain yang memang membuat mereka tertidur seperti itu. Sekarang kita ke selanjutnya, posisi kontrol atau restitusi yang terakhir kayaknya ya. Ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kita melihat diri kita. Kita melihat diri kita di materi posisi kontrol. Kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Yang pertama, ada guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Semuanya. Jadi kalau saya semuanya, kadang saya menghukum, kadang saya membuat rasa bersalah, kadang saya sebagai teman, kadang saya sebagai pemantau, kadang juga saya sebagai manajer. Jadi semua itu saya lakukan, ada di saya. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Memang di sini ada dua Pak Mulya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah ingat di kelasnya anak-anak Bapak Ibu atau waktu kita SD dan lain sebagainya, kita punya yang namanya peraturan. Nah sekarang dipakai itu kesepakatan kok. Kenapa? Karena kata kesepakatan itu adalah milik secara bersama antara siswa dan guru. Jadi sudah tidak ada lagi kata peraturan di dalam kelas. Karena peraturan itu bersifat memaksa dan kesepakatan itu bersifat kerja secara bersama karena hasil dari musyawarah secara bersama. Kira-kira seperti itu Pak Mul. Memang ada kesepakatan Pak Mul. Dan ada kesepakatan kelas memang yang kita pakai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas masukan, atas kehadiran Sia pada kesempatan ini di Budaya Positif modul 1.4. Terima kasih banyak. Semoga sekali lagi saya doakan Bapak Ibu akan menjadi amal jariah Bapak Ibu, akan kita berada di surganya Allah dengan hadirnya di kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak